Bicara tentang young entrepreneur merupakan hal yang paling menarik untuk kita telusuri lebih jauh. Dan saat ini kita diberi kesempatan berkunjung ke dalam studio yoga yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan. Yoga adalah aktivitas meditasi yang dikembangkan dari kepercayaan Hindu yang memfokuskan pikiran, mengendalikan panca indera, dan melakukan olah tubuh yang bertujuan untuk mencapai tingkat kehidupan spiritual yang lebih baik. Studio yang satu ini dikelola oleh seorang perempuan cantik yang sangat inspiratif dan ia menjalankan bisnisnya dengan passion. Kami akan mengajak young entrepreneur untuk mengenal lebih jauh bisnis yoga ini. Nama saya Moni Suryani, profesi saya sebagai guru yoga, business owner. Jadi saya mengajar juga memanage studio yoga. Yoga itu sebenarnya mulai dari beribu-ribu tahun yang lalu. Bukti pertama yang ada menceritakan tentang yoga ditemukan 2000 tahun lalu dari buku Patanjali. Nah, yoga itu asalnya sendiri dari India, di mana dalam bahasa Sanskerta, yuj itu artinya union. Jadi persatuan antara dua konsep yang berbeda, hitam putih, body, mind. Tapi ya untuk zaman modern ini, yoga itu diartikan sebenarnya technology of awareness, di mana tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita berada dalam satu kesatuan. Jadi pada saat kita mengerjakan, di mana zaman sekarang kan banyak yang multitasking. Kita mengerjakan apa, pikirannya di mana, jiwanya di mana. Ini enggak, di yoga itu artinya semuanya itu pada saat itu, present moment, dalam satu kesatuan. Itu yoga. Sangat menarik bukan? Sedikit penjelasan dari Moni yang membuat kita akan ngobrol lebih banyak bagaimana ia memulai bisnisnya. Berangkat dari kecintaannya akan yoga, membawa ia membuat keputusan besar untuk mengikuti passionnya, menyebarkan yoga ke semua kalangan. Saya sendiri awalnya itu pekerjaannya akuntansi, financial. Tetapi akhirnya beralih ke yoga karena saya merasa manfaat yoga dari fisik, di mana saya berasa lebih sehat, lebih segar. Akhirnya saya mengambil training yoga, menjadi guru yoga. Dan pas saya balik ke Indonesia 11 tahun yang lalu belum ada studio yoga. Jadi saya melihat bukan peluang bisnis sebenarnya. Saya pengen sharing. Saya ini dapat banyak banget manfaat yoga. Kenapa orang-orang di sini belum mencoba? Jadi saya pengen share, pengen orang juga mendapatkan manfaat yang saya rasakan. Dari situlah awal bisnis ini terbentuk. Yoga yang dulunya diajarkan one-on-one membuatnya berpikir, kenapa tidak diajarkan dalam satu tempat dengan jumlah peserta yang lebih banyak? Memang traditionally yoga ini banyak manfaat sudah dirasakan zaman-zaman dulu. Tapi yoga itu diajarkan dulunya one-on-one. Jadi tidak kayak sekarang satu guru bisa 100 murid bersamaan. Akhirnya Bikram yang hot yoga mulai melihat bahwa potensi kenapa yoga ini cuma untuk kalangan tertentu. Dan susah untuk semua orang belajar kalau cuma satu hari itu satu dokter atau satu guru yoga mengajarkan satu, paling bisa kan cuma 20 orang dia bisa melihat dalam satu hari. Padahal masih banyak orang yang punya penyakit ini, itu tidak bisa pencernaan, sakit asma, ini itu, dan dia melihat mungkin bisa dirangkum ini gerakan-gerakan menjadi 26 gerakan di mana semua orang bisa melakukannya dan bisa untuk mengerjakan seluruh tubuh biar menjaga organ tubuh bekerja dengan efektif, efisien, mencegah terjadinya penyakit atau menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Dari sanalah Bikram menggabungkan yoga ini menjadi Bikram Yoga, diajarkan secara umum dan secara bersamaan, bukan one-on-one. Memang benar, kebutuhan akan hidup sehat saat ini membuat yoga berkembang dengan sangat pesat. Dan banyaknya jenis yoga yang diajarkan menjadi daya tarik tersendiri akan yoga. Dan membuat yoga everlasting serta banyak manfaat yang langsung dirasakan oleh banyak orang. Di yoga itu tidak ada mengikuti aturan tertentu atau agama tertentu. Karena itu technology of awareness di mana orang ke sound consciousness-nya lebih tinggi. Jadi dia ke agama manapun dia akan memandang Tuhannya, dia lebih percaya bahwa ada energi yang lebih besar dari diri dia sendiri.
Yoga ini kalau dibilang seperti musik, ya. Tangga nada cuma standar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gaya yoga juga cuma standar, paling cuma ya di sana ada 84 gerakan yang dasar. Tapi setiap orang bisa merangkum, setiap orang bisa membuat lagu, ya kan? Dari belajar tangga nada, oh buat lagu ini. Tapi tidak semua lagu enak didengar. Tidak semua yoga yang diciptakan enak dilakukan. Nah, yang berhasil masuk misalnya 10 besar yang paling banyak di dunia ini beredar yoga-yoga itu paling Astanga, Bikram, Vinyasa, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Anti Gravity Yoga. Jadi cuma ada misalnya 20 top yoga yang semua orang tahu, di mana-mana tahu. Yang membedakan mereka apanya nih? Yang membedakan setiap lagu apanya nih? Cara merangkumnya itu, gerakannya itu. Bisa saja gerakannya itu sama dari 84, tapi cara kamu merangkum membuat itu wow, efeknya sangat sempurna untuk tubuh. Sangat sempurna untuk banyak orang, bisa dirasakan manfaatnya. Nah, itulah membuat yoga itu everlasting. Di Bikram misalnya, satu gerakannya tadi yang membedakan, kedua di Bikram itu panasnya. Setiap latihan Bikram harus dilakukan dalam suhu ruangan 38 sampai 42 derajat. Itu yang membedakan Bikram dengan yoga lainnya. Kenapa? Banyak sekali manfaatnya, kenapa dipilih begitu. Detoksifikasi, agar tubuh lebih lentur, agar juga body kita memburn fat lebih efektif dalam ruangan panas. Jadi banyak manfaatnya. Di Astanga juga punya postur tertentu namanya primary tree. Setelah dilakukan, impact-nya ke tubuh juga enak, berbeda. Vinyasa juga begitu, Hatha juga begitu, anti gravity. Jadi setiap yoga ini pasti ada rangkaian gerakannya berbeda, emphasisnya juga berbeda. Buat saya mungkin Bikram, yang saya tidak bisa hidup tanpa Bikram yoga. Ada buat si B, saya nggak cocok nih. Saya enaknya ke yoga Astanga. Saya enaknya ke yoga Vinyasa. Jadi setiap individu beda. Semua yoga tujuannya adalah sama. Yang tadi tujuan akhirnya. Cuman caranya mencapai tujuan itu yang berbeda-beda. Dengan gerakan yang ini mungkin dia mencapai consciousness yang lebih tinggi. Dengan gerakan yang begini, dengan sistem yang begini, dia mencapai consciousness yang begini.